Selamat datang pemirsa di Sarwo Sarwi Pedalangan TVRI. Masih bersama dengan saya Farhan dan juga tentu saja Kidalang Rohmat Hadi Wijoyo. Kidalang apa kabar? Alhamdulillah mas. Sehat, seger? Seger warasan. Waduh bagus. Ini mudah-mudahan para narasumber kita juga masih seger dan waras. Warasnya dikasih garis bawah gitu. Tanda kutip. Tanda kutip lagi ya. Ada Mas Ulil Absar Abdallah. Apa kabar Mas Ulil? Baik, selamat malam. Sehat? Sehat sekali. Partai aman? Insya Allah. Wah. Pak Indria Samego apa kabar? Baik Mas Farhan. Ini salah satu cendekiawan politik yang masih galak aja. Kita perlu yang seperti itu. Perlu ya? Perlu. Perlu betul. Soalnya gini, untuk apa ada orang galak? Kalau tanya, untuk nangani yang bandel-bandel itu loh. Nah, kemudian ada seorang jurnalis senior yang beliau ini kalau bicara itu dalam banget loh. Sedalam tulisannya. Mas Ono Sarwono, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah sugeng dalu. Selamat malam Mas Farhan. Selamat malam. Suaranya aja udah kayak penyiar piye gitu. Baik, Kidalang, apa kisah pewayangan yang akan diangkat pada kesempatan malam hari ini? Jadi malam ini karena ada bintang tamu dari Partai Demokrat, nah kebetulan ini. Jadi malam ini kita mengangkat perang kritik Pamukso. Nah, Perang kritik? Pamukso. Saya nggak ngerti siapa mengkritik siapa ini sebetulnya. Jadi ini artikel ini udah saya tulis di Media Indonesia edisi 30 Juni. Ya. Waktu saya nulis surat ini, artikel ini pas seru-serunya antara saling berkritik ria antara Ketua Umum Partai Demokrat dengan Pak SBY sebagai pembina kan begitu. Ah. Nah, kenapa perlu kita angkat di sini sebagai kearifan lokal budaya juga ada orang yang sering perang itu gak ada untungnya. Ada kisah apa ini? Nah, kisahnya itu adalah perangnya Prabu Tremboko dengan Prabu Pandu Tiwonto. Oh, aduh ini. Prabu Pandu itu sebenarnya gurunya sendiri Prabu Tremboko karena adalah salah satu hal mereka bertarung kritik dulu sebetulnya perang kritik dulu. Artinya perang kritik gak ada yang mengingatkan jadi perang beneran. Nah, coba kita saksikan bersama kisah pedalangan yang sangat menarik ini bersama dengan Kidalang Rohmat Hadi Wijoyo di Sarwo Sarwi Pedalangan TVRI. Pagelaran ing dalu puniki wayang Purwa kabudayan Jawa nedya babar surasane momot pitutur luhur kang gumelar tumrap ngahurip Rohmat Hadi Wijoyo medhar sabda Purwa Madya
Widya lan wasana Mantrawaca samendang datan karempit Widodo nirsang saya Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon Ler genjanging ngalir risang maweh gandrung Yayi Ama Widura wonten pangendika ngedhawuh pun Kakang wis nglenggana dadi pemimpin ning negara Astina tansah miyar-miyur lakuku nanging kena tak upamakake kedadian kang wis dumadi kaya dene Gandamana wus ingsun kawruhi Purwa Madya lan wasanane mula kakang saka kuwi Yayi Ama Widura kula wonten pangendika Ka Prabu kena ta upamakake kaya dene tumetasing glancang seta kang kena cabut sabda pandhita tan kena wola-wali perkara Gandamana saiki wis kondur menyang Pancawala Yai pun Kakang ora bakal kondur menyang Praja Ngastina Siadya aja wedi kangelan ayuh dereknipun Kakang ngluruk menyang praja pringgondane kaya ngapa polahe kala Trembaka
Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, sumber energi. Madu rasa aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Arimbi, Arimbo. Apa Rama? Wonten pangendika ngadhawuh Kanjeng Rama. Padang polatanmu. Ya Rama, perang wis rampung Rama. Oh ngono. Endi kang tinemu ning Jaya, Arimbi? Pancena kabeh para putra-putramu asore ngajurit nalika semana mungsuh kelawan Gandamana. Nanging gemblenging tekad padha gawe rencana nalika semana putra-putramu gawe luweng nindakake reka daya katemahan Gandamana kang pangamuke ora bedakno kaya 1000 gajah. Kena kablithuk kelawan putra-putramu anjlok saka tengah ngawiyat. Kecemplung ana jroning luweng lan ditablek sewa sela kang ora sethithik cacahe Rama. Yen ngono ngestina wis kelangan andel-andel. Yo ki patih Gandamana piak. Iki kaya braja denta iki ya. Wonten pangendika ngadhawuh Rama miyak sagung para sumewa. Gawe kaget ana apa?
wonten parang muka Rama. Saking negari Astina Rama. Ngerti ana musuh teka napa ora tak undurake buta goblok kowe. Mugi kawene ngono Kanjeng Rama. Ingkang prakteng wonten ing Praja Pringgondani. Nenggih menika Narendra Hastina Prabu Pandhu Dewanata Rama. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempeduh sang retnaning bawana. Bujleng laknat iblis padha jejogetan parat. Kabeh anak-anakku kabeh. Bapakmu arep perang. Kowe kabeh aja padha melu-melu, Nger. Sawangen saka kadohan. Yen bapak isih ngadeg jejeg ateges unggul yudane. Kowe kabeh aja padha maju, Nger. Nanging kosok baline yen bapakmu jebabah depani lemah, banjur bapakmu rumaktinen kaya dene anut tataning panembah ing Pringgondani kene, Nger. Aduh Rama, Rama badhe tindak pundi Rama? Dina iku bapakmu bakal maju perang. Keplok ana saka kadohan kaya ngapa kledane Prabu Pandhu. Sigra kang bala tumingal acampuh samya ngedali lir tatit wiliting gada. Prabu Pandhu aja kaget. Nggonku jarak mbalila. Aku ora kepengin tok reh. Pringgondani ora kepengin dadi jajane Ngastina.
Upamane kowe nesu ora jeneng mokal. Amarga tak cengkah wewenangmu, Prandu. Kala Trembaka ing atase sira ratu jebul licik temen nalarmu. Kesaguanmu ora nyata jebul nggonmu sesedokan. Nyembah hamung tak gawe srana bakal gempur Praja Ngastina. Pancen nyono. Aku musuh prajurit cilik-cilik ora ana gunane tumraping Trembaka Parat. Iso pethuk kowe karo Prabu Pandhu wis seneng jare. Ayo padha bebarengan ngungalake kesaktian Pandhu utawa Trembaka sing mati. Trembaka temenga ing angkasa sambata wong tuamu lanang. Tumungkula Ibu Pertiwi sambata ibumu. Ayo tak untapake marang kayangane Sang Hyang Yama Dipati Trembaka. Ayo maju bareng. Weh. Wah, jendol kowe. Waduh. Wah. Trembaka, tandangmu getak gusah patrape buta alasan. Ayo aja gilang-gilang gemulu. Kyai Pulanggeni bakal nyampurake kasuwargan jatimu.
Prabu Pandhu kowe ngunus Kyai Pulanggeni. Ya, nalika semono kowe wis tau ngajari ilmu perkerisan. Ayo, kowe ngunus Kyai Pulanggeni. Kala nadah tandinge. Ayo. Awas. Awas. Oh. Woi. Wah, cendol, weh. Wah. Wah. Waduh. Kocap karitana semanten sampun klampan adu curiga nalika semanten. Kyai Pulanggeni tumancep wonten jajane Prabu Trembaka. Geteh utah jebrabah depane lamah. Yo gilang-gilang gemuyuh Prabu Pandhu Diwanata. Jumangkah wonten palagan Prabu Pandhu. Giyane gati bakal nuwek jajane Prabu Trembaka. Semu mesem jroning gati jebul tekan semono kesaktane Prabu Trembaka. Tansangkan paraning dumadi ana kaelokane lelampahan suku ampeyane Prabu Pandhu nyampluk pusaka kala nadah kagiat dadi royongan. Oh. Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, Sumber energi madu rasa. aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus dari air mancur. Sarwo Sarwi Pedalangan TVRI masih bersama Anda ya. Baiklah, pemirsa, saya ingin langsung bertanya pada Kidang Romat Hadiwijaya. Kidalang, sebetulnya apa intisari cerita dari kisah pewayangan tadi? Jadi kan perangnya Prabu Pandhu dengan Prabu Trembaka sebenarnya kedua itu sahabat sebetulnya. Malah Pandhu itu gurunya si Trembaka. Tapi karena begitu pentingnya apa itu
kepentingan politik yang bergejolak di mana di Hastino sendiri dengan Patih Sengkuni pengen jadi Patih. Iya. Akhirnya komunikasi mereka dirusak itu berdua itu. Yang tadinya perang kritik, perang surat akhirnya menjadi perang beneran. Kan begitu. Nah, itulah akhirnya komunikasi dalam sebuah konflik ini kalau tidak di troubleshoot atau dipadamkan segera, itu akan dampaknya perang beneran. Nah, itulah jangan sampai yang terjadi apa yang terjadi di Partai Demokrat saat ini. Ya, nah memang wajar kalau kita punya perhatian lebih terhadap Partai Demokrat ya Kidang ya. Karena bagaimanapun juga Partai Demokrat adalah partai penguasa yang dipilih oleh rakyat secara mayoritas dalam pemilu tahun 2009 yang lalu. Jadi kalaupun sampai ada yang bilang bahwa ini urusan internal partai, ya nggak bisa. Mau kita yang milih kok, jadi kita juga pengen icam ya, ikut campur gitu loh. Nah biasanya penjelasan yang paling sering kita terima adalah bahwa ini dinamika partai. Nah mungkin Mas Ulil bisa membantu kita menerjemahkan nih orang awam nih. Sebetulnya dinamika partai itu kayak apa sih Mas? Ya jadi gini, arena politik itu memang arena di mana di situ banyak terjadi konflik, friksi, persaingan kepentingan antara berbagai kelompok. Nah seninya politik kan seni mengelola konflik sebetulnya. Nah, kalau sebuah partai itu berhasil mengelola konflik dengan baik ya bagus. Tapi kalau gagal mengelola konflik ya tentu akan bermasalah partainya itu. Nah, Partai Demokrat ini partai yang masih muda. Ya baru berumur 2003, 2004? Ya 10 tahun lah, 9 tahun. Nah, partai ini tentu masih dalam proses untuk menjadi partai yang dewasa. Nah, friksi-friksi dalam partai itu di dalam semua partai di Indonesia ini pasti ada friksi, ada konflik, ada. Justru kalau tidak ada, menurut saya malah nggak wajar itu. Karena intinya politik itu memang di sana selalu ada persaingan kepentingan. Mungkin yang juga ini mungkin sampai 3 kali loh. Mungkin. Yang kemudian membuat kita khawatir adalah kenyataan friksi ini terjadi antara sang pemimpin nasional dengan ketua umumnya yang kita harapkan akan menjadi suksesor pemimpin nasional gitu. Harapannya tinggi loh. Ekspektasi kita sangat tinggi. Bagaimana nih? Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang di dalam Partai Demokrat ada komunikasi yang mungkin kurang begitu lancar antara ketua Dewan Pembina dengan ketua umumnya. Nah, tapi sejauh ini yang saya lihat di dalam partai meskipun ada komunikasi yang kurang baik, tapi sejauh ini sih hubungan antara ketua Dewan Pembina dengan ketua umumnya masih bisa dikelola dengan baik. Jangan-jangan ada Sengkuninya? Itu mungkin di mata orang luar begitu, tapi kami dari dalam melihat bahwa sebetulnya semua Arjuna konfliknya masih bisa dikelola dengan baik dan partai ini masih jalan. Iyalah. Memang elektabilitas partai ini sekarang sedang mengalami masalah. Ya, itu kita akui memang. Nah, ini yang menarik ya Pak Indri ya. Pada saat bersamaan ketika kita bicara soal elektabilitas, Pak Ketua Dewan Pembina mengatakan bahwa elektabilitas bisa terganggu gitu ya. Tersirat mengatakan bahwa elektabilitas bisa terganggu karena adanya kader-kader partai yang bermasalah. Nggak bersih. Tapi Ketua Umum mengatakan ya karena memang kinerja dari pemerintahan yang dikuasai oleh Partai Demokrat ini tidak berhasil merebut hati rakyat. Ini kan sebetulnya saling mengkritik. Nah, bagaimana kita memandang masalah ini? Apakah ini sebuah dinamika yang sehat atau jangan-jangan sebetulnya sedang ada adu kekuatan yang luar biasa ini? Ya, dalam batas-batas tertentu saya kira itu sehat saja. Perbedaan persepsi tentang sesuatu yang dianggap sebagai basic value dari sebuah partai politik. Apa basic value-nya? Adalah partai yang harus cerdas, apalagi jujur. Saya kira itu nilai-nilai yang diimpikan bukan hanya oleh Partai Demokrat, tapi oleh semuanya. Nah, kebetulan diinisiasi oleh Ketua Dewan Pembina. Istilahnya ini Mas, bersih, cerdas dan santun. Ya, bersih, cerdas dan santun. Karena saya bukan orang dalam, jadi susah ini. Nggak apa-apa. Jadi bersih, cerdas dan santun. Nah, ini kan bagus itu loh.
Mana ada orang nggak setuju dengan itu? Cuma kan prakteknya kan berbeda. Jadi sekali lagi bahwa masing-masing mencoba untuk membangun atau mengejar nilai-nilai itu. Kebetulan dua-duanya memang menghadapi berbagai macam kritikan opini publik dari Ketua Dewan Pembina yang seharusnya sekali lagi ini kritik dari publik. Dia itu sudah jadi presiden kepala negara, mestinya lebih memikirkan persoalan negara. Yang Anas kritik itu kan, pemerintah itu harus concern, harus firm dengan tupoksinya itu. Nah, partai serahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat partai, karena kita lihat kecuali 2 partai yang ada Dewan Pembina, lainnya itu ketua umum yang pegang. Tetapi Demokrat tidak. Nah, ini kan lain. Jadi menurut saya Anas pun ingin menunjukkan bahwa dia punya legitimasi untuk mengendalikan itu. Tapi kebetulan dia menghadapi persoalan-persoalan hukum yang belum tentu benar, tetapi ini sudah menjadi opini publik, dan itu menimbulkan desakan agar ketua umum mundur. Ya, itulah dia. Tetapi saya harus objektif juga. Pertama ya, ada ketentuan. Mas Ulil bilang dimundurkan atau mundur itu kalau sudah tersangka. Iya. Ya kan, jadi secara hukum itu belum terpenuhi. Iya, secara hukum belum terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua, kinerja dia menurut Anas sebagai ketua partai, dia sudah bisa melakukan konsolidasi. Masih bagus-bagus aja tuh? Bagus-bagus saja tuh kan. Jadi tidak ada konflik itu, kecuali yang membuat konflik adalah ya berita-berita dari luar itu. Itu dia, saya langsung balik ke Mas Ono. Mas Ono, kalau tadi kalimat terakhir dari Pak Indria Samego adalah berita-berita dari luar, itu kan artinya kalau partai politik mengelola konflik kepentingan, maka media ini mengelola opini dan kepentingan. Opini-opini kepentingan itu. Nah, bagaimana sebetulnya media mengelola semua ini, berita-berita dari luar, pendapat masyarakat, persepsi dan lain-lain? Ya, sebetulnya kami sebagai pers itu kan fakta aja yang ada itu ya. Jadi pengelolaan kami ya pengelolaan isu, karena pers mempunyai fungsi kontrol. Tanpa opini itu, Mas? Pers bisa mengarahkan membentuk sebuah opini, tapi itu hak masyarakat untuk membentuk opini, gitu kan. Jadi kami hanya ingin bahwa ada sesuatu persoalan serius dalam partai maupun dalam pemerintahan, dugaan-dugaan kemungkinan adanya penyelewengan itu. Nah, tugas kami adalah ya ini harus dikelola. Apakah itu nanti betul atau tidak, kita tidak ikut campur di situ, gitu loh. Saya ingin menambahkan Pak Dalang tadi loh, Mas Farhan. Saya mau tanya Pak Dalang, ini kalau Pandu sama Tremboko ini yang pandunya siapa, Trembokonya siapa Pak Dalang ini? Yang ketua umum yang mana, ketua Dewan Pembina yang mana? Ini nggak bisa sama kayak kentangnya sama rata gitu kan. Nggak apple to apple ya? Nggak apple to apple. Kalau bahasa keren nggak apple to apple. Cuma ini memberikan gambaran. Perlambang. Namanya juga pewayangan toh. Pewayangan. Kalau kita perang nggak ada solusi, konflik itu nggak diselesaikan dengan manajemen konflik yang bagus, jadinya seperti Pandu dengan Tremboko. Ini kan perlambang. Nanti penonton sendiri yang mengolah opini ini nanti kan begitu. Wah, ini samanya ini. Sama sebetulnya. Samanya ya. Ini. Jadi pesan kami sebetulnya sama. Penonton atau masyarakat yang akhirnya beropini. Faktanya demikian. Kalau gitu Mas Ulil, saya punya satu pertanyaan terakhir sebelum kita jeda nih. Sebetulnya apa yang bisa Partai Demokrat lakukan untuk mengatakan pada publik bahwa ini betul-betul hanya sebuah dinamika pengelolaan kepentingan and everything is okay? Jadi ya kita berterima kasih kepada publik, kepada media massa yang selama ini memberikan kritik, masukan kepada partai itu semacam cermin ya. Cuma kita juga harus sadar bahwa sebetulnya opini yang dikeluarkan oleh media massa itu sebetulnya bukan sepenuhnya opini yang objektif, karena media massa kita tahu juga di baliknya ada juga pemain-pemain yang mencoba menggunakan media massa ini untuk kepentingan politik tertentu. Jadi menurut saya
publik juga harus pintar-pintar memilah-milih opini ini. Tetapi in general saya merasa bahwa ini bagus bagian dari proses demokrasi. Partai Demokrat tentu akan berjuang keras bagaimana memulihkan kembali citranya ya. Terus terang the damage has been done. Sudah banyak citra partai yang terlukai yang terjadi ini. Dan ini tidak mudah memang, tapi kami akan bekerja keras untuk memperbaikinya. Tidak mudah memang mengelola kepentingan, apalagi kemudian disertai dengan sebuah konflik. Bagaimana kita bisa belajar dari pengelolaan konflik dan kepentingan yang ada di dalam partai sebesar Partai Demokrat? Kita sama-sama ikuti terus di Sarwo Sarwi Pedalangan TVRI. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari Air Mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan TVRI. Kidalang, ya, Mas. Mengelola konflik dan kepentingan ini menjadi salah satu hal yang menarik saat kita membahas salah satu contoh kasusnya yang terjadi di Partai Demokrat ini. Bagaimana Anda memandang masalah pengelolaan konflik dan kepentingan ini? Sebenarnya konflik itu kan diperlukan bukan hanya di politik ya, di bisnis pun saya perlu manage konflik itu. Karena apa? Output daripada sebuah konflik itu bisa membuat kalau presentasi konfliknya itu terlalu tinggi bisa membuat damage perusahaan atau bisnis. Tapi kalau konfliknya masih manageable, outputnya itu malah bisa membuat majunya sebuah perusahaan atau misi. Sama dengan di politik juga gitu. Kalau saya sebagai petinggi partai, kalau kesempatan ini saya buat konflik itu kita selesaikan dengan baik, akan memberikan marketing sendiri kepada publik. Kalau solusinya itu real, itu malah rakyat malah acungan jempol gitu loh. Nah ini kan belum ada kan bagaimana membuat resolusi konflik itu. Karena konflik itu tidak boleh di-avoid konflik, tapi harus dihadapi. Nah jadi artinya hasil dari pengelolaan konflik ini bisa menjadi sebuah opportunity malah. Opportunity buat Partai Demokrat dan negara. Kalau gitu Mas Ono, saya ingin bertanya pada Mas Ono. Media juga seperti dikatakan oleh Mas Ulil tadi tidak lepas dari sebuah kritik. Dan artinya media pun mau tidak mau harus menjadi bagian dari sebuah pengelolaan konflik dan kepentingan. Bagaimana saya ya sebagai orang awam bisa belajar banyak dari media? Jadi saya juga sekaligus menanggapi Mas Ulil tadi. Jadi memang media itu juga mempunyai sebuah kepentingan ya. Kepentingan kami adalah kepentingan yang lebih besar. Tentunya adalah kepentingan bangsa dan negara ini ya. Kita pers sebagai bagian dari demokrasi ikut berperan dan ikut bertanggung jawab terhadap arah perjalanan bangsa ini. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin konflik itu akan menghancurkan sebuah negara atau bangsa ini, mungkin kami juga akan berpikir ulang seperti itu ya. Tapi kalau ini hanya kasus-kasus yang memang menjadi borok, katakanlah misalnya, ya tentunya kita harus yang kalau tidak diselesaikan malah membuat bangsa teramputasi. Ya. Jadi itulah sikap kami gitu loh. Jadi bukan kepentingan dalam arti kepentingan politik atau apa gitu loh. Nah lalu bagaimana saya sebagai orang awam ini bisa belajar dari apa yang ada dalam media? Tentunya dalam konflik ada pihak-pihak yang berkonflik di situ ya. Artinya ada A dan B. Kemudian informasi harus cover both side gitu. Kemudian juga berimbang. Dan tentunya juga tidak mengada-ada lah apa adanya fakta gitu. Demikian. Baik, kalau bicara soal fakta, Pak Indria Samego mungkin bisa memberikan analisis pada kita dari fakta-fakta yang berbicara. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Artinya, apakah kita masih punya gini loh? Kita ini paling senang sama barang baru loh, Mas. Tapi kita paling sedih ketika barang baru itu belum lagi masuk etalase, kok ya udah reject gitu loh. Udah di fake lah kalau belum reject ya kan. Nah gimana Pak? Ya saya kira konflik, pengaruh, perebutan kepentingan dan hal-hal yang kita anggap sebagai
sebetulnya politik tapi dalam bentuk yang lain itu. Ini hal yang wajar. Masalahnya bagaimana berbagai macam kepentingan itu dikanalisasi, diarahkan oleh satu kekuatan yang mestinya menjadi ciri partai politik, yaitu ideologi. Jadi ideologi itu bisa menegasi, mengurangi konflik-konflik kepentingan. Tapi kan partai kita di Indonesia nggak ada yang partai justru itu. Kalau kita bicara partai tahun 50-an itu ideologi. Sekarang tidak ada. Nah, ini ada sesuatu yang kemudian setiap orang itu terlalu menonjolkan kepentingannya itu. Itulah yang mengakibatkan tidak ada soliditas dalam suatu organisasi. Ya. Kebetulan sekarang fokusnya pada partai Demokrat. Tapi partai yang lain juga begitu. Jadi dua yang bisa mengelola konflik di sini. Figur pemersatu dan ideologi itu. Nah, dalam mungkin di mata Ruhut, SBY itu sudah segala-galanya, gitu kan. Tetapi mungkin Anas melihat kita harus mulai melakukan apa yang disebut sebagai pelembagaan partai politik. Jadi partai itu berkembang bukan karena individu, tapi karena ada kesadaran dari warga partai untuk membangun sebuah organisasi politik itu. Nah, itu diikat lewat sebuah ideologi. Jadi ideologi itulah yang mungkin sekarang harus dijadikan, ya kalau tidak ideologi seperti zaman dulu, tetapi ideologi yang dinamis sekarang dikaitkan dengan platform partai. Jadi kalau saya melihat partai di Indonesia ini, apa bedanya partai A dengan partai B, partai C? Kok cuma gambar saja? Sama warna? Akhirnya ya setiap orang bisa menginterpretasi, menafsirkan sendiri persoalan-persoalan internal itu. Itulah yang kemudian konflik itu susah untuk cari resolusinya itu. Nah, itu dari sudut pandang ilmiah, dari sudut pandang nalar orang awam. Mas Odil, kenapa ketika Pak Anas terpilih menjadi ketua umum itu banyak yang bahagia? Ya, karena waktu itu ada semburat rasa optimis bahwa suksesi kepemimpinan nasional sudah terjadi nih, sedang terjadi. Sekarang sebaliknya. Nah, memang terus terang kami sendiri dari dalam sendiri sebetulnya juga berperasaan yang sama. Kita dulu tentu punya harapan yang besar karena ada tokoh muda baru yang cemlorot ya, shining dan kemudian menjadi ketua sebuah partai yang besar. Tapi tiba-tiba sekarang Mas Anas memang menghadapi badai yang besar sekali. Nah, tapi begini, kepada publik saya harus katakan bahwa apa yang dikatakan oleh media atau dilaporkan oleh media massa itu sebetulnya bukan merupakan atau belum merupakan fakta hukum. Nah, ini yang kita sayangkan bahwa kadang-kadang publik itu ketika membaca sebuah berita itu kemudian sudah langsung mempunyai judgement bahwa orang yang diberitakan di dalam koran itu dengan sendirinya tersangka. Well, guilty as charged, but we cannot help it. Ya, Oke, memang kenyataannya begitu, tapi menurut saya kritik baliknya kepada publik adalah kita harus sadar bahwa ini belum merupakan fakta hukum. Jadi Mas Anas as of now dia tetap belum merupakan pihak yang tersangka di dalam kasus yang sekarang melibatkan dia. Ya. Oleh karena itu kita belum bisa menjadikan Mas Anas ini sebagai tertuduh gitu. Nah, cuma memang kami sadar bahwa masalah ini sudah membuat Partai Demokrat tercela citranya. Dan karena itu kawan kami misalnya Mas Ruhut mengatakan bahwa Mas Anas harus mundur sekarang karena dia sadar bahwa masyarakat itu memang punya logika sendiri. Mereka sudah menghakimi dan partai sudah terkena dampaknya. Jadi di dalam partai kami sendiri juga ada perbedaan pendapat mengenai status Mas Anas ini, apakah harus mundur sekarang atau nanti. Bang Ruhut mengatakan ya harus mundur sekarang. Tapi kami kita oke saja ada perbedaan pendapat di situ di dalam partai dan kita jalan saja. Kita bisa mengakomodasi pendapat yang keras seperti yang dikatakan oleh Bung Ruhut itu, ya tidak apa-apa. Media ini, Mas Ono, adalah radar untuk menangkap nalar masyarakat, ya.
kalau memang Anda bisa bersama media ini semuanya menangkap nalar masyarakat, apa sebetulnya sikap yang akan membuat masyarakat ini merasa bahwa waduh, ini emang bener nih kayak gini nih. Ya, kembali kepada fungsi pers ya. Jadi Mas Ulil bilang bahwa yang ditulis di media memang sebetulnya bukan fakta hukum ya. Yaitu memang informasi-informasi apa yang berkembang dalam penyelidikan KPK bagaimana itu yang kita beritakan ya. Omongan ketuanya apa yang kita beritakan kan gitu kan. Terus omongan dari rekan Demokrat di DPR ya apa yang kita beritakan seperti itu. Jadi kalau akhirnya masyarakat menjudge bahwa si A dari pemberitaan itu adalah salah, itu kan tentunya bukan kesalahan kami kan. Jadi memang kita itu belum fakta hukum ya. Memang Mas Anas kan belum, statusnya belum, tersangkanya belum, salah juga belum. Tapi ini apa yang terjadi? Artinya yang salah ini masyarakat awam yang beropini. Masa mesti kita salahkan, Mas? Kami tidak menyalahkan ya, itu fakta ya. Artinya Mas Yuli tadi bilang ya Partai Demokrat merasa mungkin sedih, susah kan, karena masyarakat akhirnya menyimpulkan bahwa menghakimi bahwa Demokrat salah, Mas Anas salah, Pak SBY salah. Tapi kan bukan kami yang menyalahkan gitu loh. Tapi kalau bisa kami tambahkan ya bahwa yang disebut dengan fakta-fakta yang disuguhkan di media massa itu kan angle-nya bisa beda-beda. Ada yang disebut dengan framing ya. Jadi fakta di frame. Misalnya pemilihan gambar kartunnya, berapa kata yang ditulis tentang seseorang itu. Jadi itu membuat opini masyarakat bisa digiring juga. Apalagi kalau melalui media TV ya. Itu sangat kentara sekali framingnya itu. Intonasinya. Apakah memang betul begitu? Jeng 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 jeng. Jadi Mas Ulil kebetulan di media tidak ada kartunya. Jadi Mas Ulil nggak ada kartu. Ya, Pak Indria, coba mari kita lihat ini dari perspektif yang karena gini, harapan kita kepada para akademisi adalah memandang ini dari perspektif yang paling objektif. Iya. You are the last frontier of objectivity. Sebetulnya begini, kami semua berharap partai politik itu sungguh menjadi safety belt, sabuk pengaman yang menghubungkan antara masyarakat dengan negara. Jadi bukan berjalan sendiri gitu. Karena kita sudah menerima hanya partai politik yang berhak ikut pemilihan umum. Kan gitu ya. Jadi kalau di masa lalu kan hanya 2 partai politik, 1 Golkar gitu. Sekarang banyak partai. Asal memenuhi syarat, go ahead ikut pemilihan umum. Plus calon independen. Ya, iya kan? Enggak, pemilihan umum enggak ada independen. Artinya untuk pemilihan umum wakil rakyat gitu loh. Untuk kan di situ. Kemudian yang menang dia membentuk pemerintah. Logika partai dalam sistem yang demokratis kan begitu. Dia bukan alat dari kekuatan, dari kekuasaan pemerintah, tapi dia menjadi alat yang otonom dari dirinya sendiri. Itu saya kira sebuah metafora yang pas. Safety belt yang menghubungkan antara kepentingan rakyat dengan negara. Iya. Itu pas sekali. Lah artinya sekarang ini Ki Dalang, bagaimana kita bisa menikmati satu benefits ketika konflik ini dikelola, dan bagaimana sebetulnya negara dan bangsa pun bisa mendapatkan keuntungan lebih dari semua ini. Nah, yang pertama kan Demokrat tadi kan aset bangsa itu dia. Cuma saya mau menambahin sedikit aja karena waktunya udah habis ini. Jadi mengenai itu ada bukunya Richard Walton itu menyebutkan di dalam sebuah resolusi konflik tidak akan mendapatkan resolusi yang benar kalau informasi yang didapatkan pun belum benar. Jadi di sini kan masih simpang siur tadi. Ini masih persepsi, ini masih belum firm. Nah, ini bagaimana how can we judgment bahwa di Demokrat itu nanti bisa membuat solusi yang bagus kalau informasi yang didapat pun belum benar. Maka kita masyarakat akan teriak lagi, udah ngaku aja deh, kenapa sih gitu. Ya, tapi itulah dinamika dalam bermasyarakat ya. Terima kasih sekali Mas Ulil udah sama-sama di sini. Pak Indra, terima kasih. Mas Ono, terima kasih. Ki Dalang, terima kasih. Tos jarak jauh. Tos jarak jauh. Dan pemirsa juga terima kasih. Bicara soal perseteruan dan pertarungan, daripada kita capek-capek ngeliat perseteruan pertarungan politik, mendingan kita melihat pertarungan antar bangsa di Olimpiade 2012 di London ya. Ki Dalang akan memimpin langsung tim Anggar Indonesia merebut medali
Dan TVRI menayangkan semua event-event penting di Olimpiade 2012 langsung dari London. Siapa tahu di sana ada wayang kulit juga ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedalangan TVRI Pranyata datang kendhat luri budaya Jawi nyawiji manunggaling cita rasa budi karsa lumalaring paguyuban putra wijaya parwa kumraga